Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang berkah kali ini untuk kita menunaikan salah satu ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya, yaitu menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan agama adalah tempat bersandar kita dalam segala urusan kita. Dan kita masih dalam kelanjutan pembahasan Hisnul Muslim, benteng seorang muslim, karya Syekh Ali bin Waf Al-Qahtani hafizallahu ta'ala, yang mana pada kajian-kajian sebelumnya telah kita jelaskan keutamaan zikir yang beliau bawakan di awal dari penulisan kitabnya. Kemudian beliau sebutkan terkait dengan zikir pertama ataupun doa yang pertama yang mengawali kitab Hisnul Muslim. Zikir apa itu jemaah? Beliau katakan azkarul istiqadhi minan naumi.
yaitu zikir-zikir ketika bangun tidur. Jadi beliau awali dengan zikir atau doa ketika bangun tidur. Jadi bagaimana saat bangun tidur kita ini kita berzikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang tidak asing bagi kita. Bahkan setiap dari kita insya Allah hafal akan doa tersebut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, yaitu menidurkan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Maka penjelasan pertama dari doa yang mulia tersebut, lafzul hadis, itu lafaz hadis, lafaz doa yang tadi kita bawakan, itu doa ketika bangun tidur. An Hudzaifah bin al-Yaman, ya, an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma qala, dari Hudzaifah bin al-Yaman. Jadi Hudzaifah putra dari siapa? Al-Yaman. Semoga Allah meridhai keduanya. Berarti Hudzaifah dan ayahnya ini sama-sama beriman. Keduanya termasuk dari golongan sahabat yang nanti akan kita sebutkan biografi singkatnya terkait Hudzaifah maupun ayahnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab. Berkata Hudzaifah bin al-Yaman, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di tempat tidurnya hendak tidur, maka beliau membaca bismika amutu wa ahya. Apa lafadznya jemaah? Bismika amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku amut, ya mati, dan dengan namamu aku hidup. Ini lafaz kita perhatikan jemaah, nanti karena ada kesinggungannya dengan riwayat yang lainnya. Wa idza qama qala, dan apabila Rasulullah bangun dari tidurnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Wa hadza lafzul Bukhari. Jadi lafaz yang tadi kita bawakan ini lafaz milik Imam Bukhari. Riwayat siapa? Imam Bukhari. Di dalam lafaz yang lainnya Imam Bukhari meriwayatkan dengan ada sedikit redaksi yang berbeda dari lafadznya. Dari sahabat yang sama, siapa tadi? Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha maj'ahu min al-laili wada'a yadahu tahta khaddihi. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika di tempat tidurnya dari waktu malamnya, jadi hendak tidur jemaah, maka Rasulullah meletakkan tangannya di atas apa jemaah? Di atas pipinya. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya.
Allahumma bismika amutu wa ahya. Bedanya apa dengan lafaz sebelumnya? Allahumma. Nah, terkadang perbedaan lafaz seperti ini perlu kita ketahui jemaah. Terkadang anak-anak kita belajar dengan buku yang mereka gunakan, ya. Dan yang tertera di buku tersebut bismika amutu wa ahya. Dan sebelumnya kita belajar pakai Allahumma, kan gitu. Allahumma bismika amutu wa ahya. Mungkin seseorang yang ia tidak mengetahui terkait dengan lafaz dalam riwayat yang lainnya, bisa jadi salah ini katanya. Ada yang kurang, betul tidak? Iya. Padahal keduanya sama-sama ada riwayatnya. Ya, dari sahabat yang sama, siapa tadi? Hudzaifah bin al-Yaman. Jadi keduanya dibenarkan pakai Allahumma atau tidaknya. Yang pertama bismika amutu wa ahya. Atau lafaz yang kedua milik Imam Bukhari juga Allahumma bismika amutu wa ahya. Satunya enggak pakai Allahumma, satunya menggunakan Allahumma. Wa idza istayqadha qala, dan Rasulullah ketika bangun membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau doa bangun tidurnya enggak ada bedanya lafaznya. Ya, cuman di doa apa tadi? Sebelum tidur, mau tidur jemaah, masya Allah. Dan betapa indahnya syariat kita, sunnah Nabi Muhammad SAW dalam membimbing kita sebelum tidur, zikir kita, berdoa, ingat sama Allah. Bangun tidur, berdoa lagi jemaah. Ingat, ini yang pernah kita sampaikan dalam kajian sebelumnya, zikir senantiasa mengiringi, menyertai dalam setiap kegiatan aktivitas kita. Sebelum tidur baca doa, bangun tidurnya baca doa, zikir. Masya Allah, indah hidup ini ketika mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lafzul hadis inda muslimin. Perhatikan jemaah. Sedangkan lafaz hadis dalam riwayat Imam Muslim. Kalau tadi Imam siapa? Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang berbeda, Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Siapa nama sahabatnya? Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha marja'ahu qala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di tempat tidurnya, hendak tidurnya, maka Rasulullah membaca Allahumma bismika ahya wa bismika amutu. Bedanya apa jemaah? Ahyanya dikedepankan, amutunya dibelakangkan setelah lafaz ahya. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Apa sih maknanya jemaah? Yaitu dengan namamu Al-Muhyi. Di antara nama-nama kesempurnaan Allah itu apa? Al-Muhyi. Allah yang menghidupkan. Jadi kita bisa hidup ini atas kehendak Allah, itu maknanya. Ya. Karena penamaan ini menunjukkan sifat yang diberikan nama dari nama keagungan tersebut. Maka dengan nama ya Allah yang maha menghidupkan, aku hidup. Dan dengan namamu Al-Mumit yang mematikan, maka aku meninggal. Betul jemaah. Kehidupan dan kematian ini nggak bisa kita atur sendiri, betul tidak? Iya.
antum mau meninggal di umur sekian lah katanya, di tempat ini misalnya, di jam sekian, bisa? Nggak bisa. Itu semua atas kehendak Allah, ketetapan Allah. Maka Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Maka dalam lafaz riwayat Imam Muslim didahulukan ahya baru amut. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Maka kesemua lafaz yang tadi kita bawakan itu dibenarkan. Nah, ini untuk lebih meluas dalam memahami suatu pembahasan zikir doa. Ya, lafadznya mirip-mirip jemaah, intinya juga hampir sama. Ya, seperti antum bacaan dalam sholat, Rabbana lakal hamdu, kan gitu. Ini bacaan apa namanya? I'tidal, betul tidak? Bacaan apa? I'tidal, bangkitnya kita dari ruku berdiri. Ya, sebelum sujud kita kan gitu. Antum baca apa? Itu ada 4 riwayat yang berbeda jemaah. Ya, Allahumma bismika amutu afaqa. Jadi doa salah jemaah. Ya, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu pakai wawu. Atau Rabbana lakal hamdu enggak pakai wawu, dibenarkan juga. Atau pakai Allahumma depannya. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Atau enggak pakai wawu, pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu. Keempat-empatnya dibenarkan. Ya. Jadi kalau kita melihat suatu buku salah ini lafaz, tidak. Maka buku ketika ilmiah bagus tuh bukunya, maka dicantumkan referensinya jemaah. Ini lafaz milik Bukhari kah, milik Muslim kah, dan seterusnya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan terkait dengan sahabat yang mulia yang membawakan hadis yang menjadi topik pembahasan kita pagi hari ini. Siapa tadi? Hudzaifah ibn al-Yaman. Huwa wa abuhu sahabiyani radhiyallahu anhuma. Jadi Hudzaifah dan ayahnya adalah 2 sahabat yang mulia. Semoga Allah meridhai keduanya. Jadi ayah dan anaknya sama-sama beriman. Wasmul Yaman Hisl wa yuqalu Husail. Nama asli dari Al-Yaman itu Hisl. Apa nama aslinya? Hisl, dan ada yang berpendapat Husail. Itu nama aslinya. Ya. Wa qad qutila al-Yaman ghalatan yawma Uhud ala aidi sahabati radhiyallahu anhum. Dan meninggalnya bapaknya Hudzaifah al-Yaman, yaitu dalam perang Uhud. Kapan terjadi? 2 atau 3? Ya. Jadi 3 Hijriah, ya, 23 Hijriah seperti itu. Di bulan Syawal ketika terjadi perang Uhud, meninggalnya di tangan kaum muslimin. Bagaimana bisa terjadi jemaah? Dalam peperangan, ketika 2 kubu sudah bertemu, dahsyat peperangan, berkecamuk perangnya. Bisa jadi seseorang dengan pakaian perangnya, baju besi perangnya, pakai apa tuh jemaah? Pelindung kepala juga kan gitu. Kira-kira dikenali nggak seseorang dengan wajahnya, dengan ada penutup kepalanya? Nggak dikenali. Taunya kelihatannya cuma matanya saja kan gitu. Ya. Maka dikira Al-Yaman, bapaknya Hudzaifah, ini adalah kaum
kaum musyrikin, musuh Allah. Maka dibunuh oleh kaum muslimin. Dan waktu itu Hudzaifah mengatakan, oh ayahku, katanya, ayahku. Maka meninggalnya Al-Yaman, nama asli Husain tadi, meninggal dalam peperangan yang sifatnya pembunuhan yang salah. Maka Nabi Muhammad SAW ingin membayar diyat untuk siapa? Hudzaifah, karena dia keluarganya, anaknya seperti itu. Ya, bayarnya berapa jemaah? 100 ekor onta. Banyak nggak tuh? Banyak jemaah. Tapi Hudzaifah tidak mau menerimanya dan mensedekahkannya. Masya Allah. Kenapa? Ada pembunuhan, kekeliruan di situ, maka ada ketetapan dia di dalam syariat. Kemudian disebutkan, wa Hudzaifah wa sahibun sirrun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah adalah seorang sahabat yang mana ia adalah sahabat yang dipercaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merahasiakan, untuk menjaga rahasia-rahasia yang Rasulullah beritahukan kepadanya. Di antaranya dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang nama-nama orang-orang munafik. Rasulullah khabarkan, Rasulullah beritahukan kepada Hudzaifah ibn Yaman. Maka dia dikatakan sahabat yang dipercaya menjaga rahasia siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah khabarkan kepadanya, wa bi umuril fitani allati atla'ahu Allahu 'alaiha. Begitu juga Rasul khabarkan, beritahukan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman tentang perkara-perkara fitnah. Kekacauan yang akan terjadi, fitnah, keburukan, yang mana Allah Subhanahu wa taala perlihatkan itu semua untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah khabarkan kepada siapa? Hudzaifah. Maka ia sahabat yang diberitahukan oleh Rasulullah, dipercaya oleh Rasulullah untuk menjaga kabar-kabar rahasia yang itu diberitahukan oleh Rasulullah kepadanya. Wa qad nadabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatul ahzab liyajussa lahu khabaral aduwi. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Hudzaifah untuk mencari tahu di malam perang Al-Ahzab, atau dinamakan juga dengan perang apa? Al-Khandaq, perang Parit, ya, seperti itu. Yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk mencari tahu kabar tentang pergerakan musuh, mata-matanya biasanya. Siapa itu? Hudzaifah bin Al-Yaman. Betul jemaah. Setiap kabilah besar itu mereka punya apa? Uyun, mata-mata. Bagaimana pergerakan musuh, kabilah-kabilah yang tidak menyukainya, yang menjadi musuh untuknya. Maka Hudzaifah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW di malam perang Ahzab untuk melihat dan memantau bagaimana pergerakan musuh. Waliya imaratul madain li Umar radhiyallahu anhu, dan ia menjadi gubernur di Al-Madain. Ya, ini Hudzaifah bukan sahabat yang biasa, ya, sahabat yang mulia. Bahkan ia menjadi pemimpin gubernur, ia menjadi gubernur di masa Umar bin Khattab di wilayah namanya Al-Madain, dan ia memiliki jabatan tersebut hingga terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi dari Umar turun ke zaman Utsman, ia masih menjabat gubernur Al-Madain. Itu Hudzaifah ibn Yaman. Masya Allah. Sedangkan sahabat yang kedua yang meriwayatkan hadis tadi siapa?
Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ya Abu Umarah Al-Ansari. Jadi namanya Al-Barra, kunyahnya siapa? Abu Umarah Al-Ansari, ya seorang Ansar. Wa abu sahabiyani radhiyallahu anhuma. Ia dan ayahnya adalah sama-sama sahabat. Jadi anaknya beriman, bapaknya juga beriman. Anaknya siapa tadi namanya? Al-Barra. Bapaknya Azib, keduanya sama-sama beriman. Penting juga mengenali orang-orang soleh, apalagi golongan terbaik dari umat ini. Kenali mereka, baca kehidupan mereka, ambil faedah dari semangat ketakwaan mereka. Betul. Jangan nama pemain bola khatam nanti hafal gitu kan, dengan nomor punggungnya, masya Allah, si fulan negaranya ini, nomor punggungnya ini, jumlah golnya sekian, masya Allah. Sebagian orang hafal dia. Sedangkan panutan dia, orang-orang soleh seperti ini, dia tidak mengenalnya. Nggak patut jemaah. Seharusnya orang-orang soleh kita dekat dengan mereka, kita baca biografi kehidupan mereka untuk kita contoh dari keimanan ketakwaan mereka. Wa huwa min a'yani sahabati radhiyallahu anhu. Dan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu termasuk pemuka tokoh dari para sahabat. Jadi bukan sahabat yang biasa nih jemaah. Tokoh dia, pemuka sahabat dia, sahabat yang mulia. Dan lihatlah, ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 15 ghazwatan. Ia berperang, berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 15 kali perang. Bayangkan, bukan sekali, bukan 2 kali, 15 kali perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan apa jemaah? Kejujuran imannya, ya, pengorbanannya untuk Allah dan Rasulnya. 15 kali perang ia ikuti. Kira-kira jemaah, perumpamaan, kalau ada seruan perang berjihad di jalan Allah, bergerak kita, ya. Tapi tentunya itu berat, betul tidak? Karena apa? Itu ibadah badan yang paling berat, jihad. Orang kalau nggak kuat imannya jemaah, tawalli yaum zahaf, ia akan lari dari medan perang. Sudah ikut dia sekian jarak yang jauh ia tempuh, letih, capek, panas, hujan, di medan peperangan bertemu dengan musuh, nggak kuat imannya, maka dia akan kabur jemaah, akan lari dia. Maka orang yang beriman, dia senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pentingnya makna zikir. Lihat dalam Quran, ketika kaum muslimin berjihad, apa yang mereka ucapkan? Sabit aqdamana, kokohkan langkah-langkah kami, kuatkan agar tidak apa tadi, lari dari medan perang. Betul. Gimana enggak? Waktu udah sudah kepala tertembas ya. Gimana tuh? Badan terbelah jadi 2, kepala terbelah, tangan putus, darah bercucuran. Gimana kira-kira? Kalau enggak kuat imannya, dia akan lari dari medan perang. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu 15 kali perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa musnaduhu 305 ahadits. Dan ia memiliki hadis yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 305 hadis. Maka sering kita dapatin dari Al-Bara bin Azib mengatakan Rasulullah bersabda,
Masya Allah. Ya orang-orang soleh jemaah. Maka dua sahabat yang tadi kita sebutkan, keduanya meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan keutamaan zikir sebelum tidur dan setelah bangun tidur, ketika bangun tidur. Pembahasan yang kedua, syarhu mufradatil hadis. Penjelasan terkait dengan kosakata di dalam hadis yang tadi kita bawakan, yaitu makna ucapan Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah. Jadi bangunnya Rasulullah baca apa tadi? Segala puji hanya milik Allah, Alhamdulillah. Apa maknanya jemaah? Wassana'u 'ala Allah bi sifatil kamali wa nu'util jalali. Itu pujian, sanjungan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas sifat-sifatnya yang sempurna, atas sifat kemuliaan dan keagungannya. Maka segala puji hanya milik Allah. Sifat-sifatnya sempurna, sifat-sifat akan keagungan dan kemuliaannya. Wa bi af'alihi dairati bainal fadli wal adli. Segala puji hanya milik Allah atas perbuatan-perbuatan Allah yang senantiasa mencakup akan keutamaan dan keadilan. Masya Allah jemaah. Kalau kita membahas tentang perbuatan Allah, tentang kehendak Allah, senantiasa kehendak perbuatan tersebut mencakup, meliputi akan keutamaan dan keadilan. Kalau antum melihat ada seorang pemimpin, seorang manusia, adil dia, bijak dia, kira-kira antum puji-puji nggak tuh orang? Iya, bagus tuh kepemimpinannya gitu. Bijak secara keputusannya, bagus secara pendapat opininya, gagasannya, kan gitu. Kita puji itu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sifatnya sempurna, perbuatannya senantiasa meliputi, mencakup keadilan dan keutamaan. Maka kita katakan apa tadi? Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Qala al-allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Berkata al-allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa huwa jalla wa ala mahmudun fi ibtida'il khalqi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha tinggi, yang terpuji di awal penciptaannya. Jadi Allah mengawali penciptaannya jemaah. Allah terpuji tidak? Terpuji. Ciptaannya sempurna, seimbang dalam mengawali penciptaannya, nggak ada aib kekurangannya. Wa mahmudun fintihail khalqi. Begitu juga Allah terpuji dalam mengakhiri dalam penciptaannya. Apa yang Allah ciptakan? Alam semesta. Segala sesuatu Allah menciptakannya, dan Allah terpuji dalam mengawalinya maupun dalam mengakhiri penciptaan tersebut. Sempurna, seimbang jemaah. Itu sifat Allah seperti itu. Tapi kalau kita membicarakan manusia dengan sifat kekurangan dan kelemahannya, di awal dia menciptakan berkarya misalnya, ini kok ada yang salah, dia apa yang jemaah? Dirubah. Ada yang perlu diganti. Kalau misalnya orang bangunan yang dia buat, ada yang salah, kurang apa ini, kurang itu, kurang ini. Di akhirnya, dia lihat lagi, dia tinjau lagi, ternyata ada yang kurang, betul tidak? Iya, apapun itu yang dibuat oleh manusia, karangan buku kah, bangunan kah, ya,
berbeda dengan karya Allah. Ciptaan Allah terpuji di awalnya hingga akhir dalam karya penciptaannya. Antum mau sebutin makhluk apapun, Allah ciptakan sempurna, seimbang, indah juga. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wastimrarul khalqi, dan Allah terpuji dalam kelangsungan berlangsungnya ciptaan tersebut. Jadi nggak cuma mengawali dan mengakhiri Allah terpuji, tapi juga berkelanjutan, berlangsungnya kehidupan makhluk tersebut Allah terpuji. Contohnya manusia, jemaah. Kayak Allah ciptakan seimbang, sempurna. Akhir penciptaan juga sempurna. Dalam kelanjutan, kelangsungan hidup manusia, Allah ciptakan apa? Bumi sebagai tempat tinggalnya, kekayaan alam sebagai penunjang dalam kehidupannya. Allah terbitkan matahari untuk kehidupan manusia bekerja di siang harinya, malam sebagai penutup kehidupannya untuk beristirahat di dalamnya. Masya Allah. Jadi Allah terpuji dalam kelangsungan kehidupan makhluk itu sendiri. Ya, Masya Allah. Maka dikatakan apa tadi? Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahmudun ala ma anzala ala abdihi minasyara'i'i, dan Allah terpuji atas apa yang Allah turunkan kepada hambanya dari syariat-syariat hukumnya. Allah terpuji, jemaah. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad apa itu? Al-Quran. Isinya Al-Quran apa? Petunjuk hidup, kebenaran, tidak ada keraguan, petunjuk, menyingkap satu syubhat, kesesatan, membimbing kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan ketenangan di dalam hidup kita. Masya Allah. Allah terpuji dengan apa yang Allah turunkan dari kitab sucinya, hukum-hukum yang Allah tetapkan di dalamnya. Mahmudun ala kulli hal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terpuji dalam setiap kondisi dan keadaan. Allah terpuji, jemaah. Betul, dalam segala kondisi kita. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW senantiasa memuji Allah dalam setiap kondisinya, dalam segala keadaannya. Rasulullah SAW ketika mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkannya, yang itu dalam bentuk apa? Ujiankah, musibahkah, kesulitan hidupkah, yang terucap dari lisan Nabi Muhammad SAW apa, jemaah? Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi Muhammad memuji Allah. Segala puji bagi Allah di setiap kondisi, di setiap keadaan. Itulah kalau kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak dari manusia ketika Allah berikan ujian, kesulitan dalam kehidupannya, musibah yang ada, manusia berkeluh kesah. Tidak, jemaah. Segala puji bagi Allah di setiap kondisi keadaan kita. Allah kasih kesulitan kita, kegagalan dalam bisnis kita misalnya, cobaan dalam kehidupan keluarga kita, semuanya itu ada hikmahnya. Antum sabar, pahala bagi antum, meninggikan derajat antum. Dan itulah hakikatnya suatu musibah, jemaah, untuk kita bisa naik kepada level keimanan yang lebih tinggi. Lagi mana antum mau naik level kalau nggak ada ujiannya? Betul tidak? Iya. Antum naik level keimanannya, ketakwaannya, nanti ujian yang Allah berikan juga makin berat. Tapi naik level lagi. Seperti itu. Maka orang yang beriman, dia mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam ujiannya, kesulitan hidupnya, senantiasa ucapkan apa tadi?
Alhamdulillah ala kulli hal. Penting kita praktekkan tuh jamaah. Ya. Dan terkadang ya hadir di benak kita, pikiran kita ini kan, aduh gitu kan. Pokoknya berkeluh kesah dulu. Tidak. Biasakan. Yang terucap alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah. Dan itulah kisah Urwah bin Zubair ketika satu kakinya dipotong jemaah. Ya, satu kakinya dipotong karena penyakit akala. Akala itu busuk, yang dan bertambah busuknya menyebarkan itu. Maka tiba dokter-dokter memberikan kesepakatan kesimpulan harus dipotong dari panggungnya, biar gak merembet kemana, ke badannya. Dia katakan, oh, lakukanlah pemotongan tersebut ketika aku sedang sholat jamaah. Masya Allah. Betapa bermaknanya makna sholat bagi mereka. Nikmat mereka mengerjakan sholat, bermunajat mereka kepada Allah. Jadi disuruh potong kakinya ketika sholat jamaah. Betul. Kemudian dipotonglah kakinya. Kemudian ia pun memuji Allah jemaah. Segala puji bagi Allah. Ya, lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta. Milik Allah apa yang Allah ambil. Betul tidak? Milik Allah pula apa yang Allah berikan yang masih ada dengan kita. Itu semuanya milik Allah. Allah ambil satu, masih Allah berikan tiga katanya. Kedua tangan dan satu kaki. 1:3 jemaah. Lebih banyak apanya? Nikmatnya. Seharusnya kan seperti itu sudut pandangnya. Ya. Sebagian orang Masya Allah, dia Allah uji dengan penyakit tersebut, malu dia keluar rumahnya. Ya, pukulan berat untuknya. Tidak. Bisa jadi ujian itu mengangkat derajat kita untuk pada level yang lebih tinggi dari ketakwaan, level keimanan tersebut. Ya. Jadi memuji Allah, 3 masih Allah berikan, 1 Allah ambil. Nah, itu milik Allah. Kapan Allah mengambilnya, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau katakan, wa ma yaquluhu ba'dun nasi al-yawma alhamdulillahilladzi la yahmadu ala makruhin siwa'ah. Sedangkan ucapan sebagian manusia di hari ini, di zaman sekarang ini, kata beliau, yaitu segala puji bagi Allah, yang mana Allah tidak dipuji atas suatu keburukan, yang mana Allah tidak dipuji atas suatu keburukan. Kira-kira ucapan sebagian manusia ini benar atau salah? Salah. Maka beliau katakan, fa wa khata'un ghalatun. Ini adalah kesalahan, kekeliruan, kerancuan, kata beliau, li'annaka idza qulta alhamdulillahilladzi la yahmadu ala makruhin siwa. Apabila engkau katakan segala puji bagi Allah yang Allah tidak dipuji atas suatu keburukan. Ini menunjukkan apa? Unwanun ala annaka karihun lima qadarahu alaika. Ini suatu tanda, ini suatu alamat bahwasanya engkau membenci apa yang Allah tetapkan untukmu. Ujian, siapa yang menetapkannya? Allah. Kesulitan dalam kehidupan kita, siapa yang menetapkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu makna iman kita kepada apa? Qada dan qadar, baik yang buruk maupun yang baik, qada baik maupun buruknya, nikmat atau ujiannya, itu Allah tetapkan. Jadi ucapan sebagian manusia segala puji bagi Allah, yang mana Allah tidak dipuji atas keburukan, maka ini ucapan yang salah, keliru.
Ini menunjukkan suatu tanda, suatu alamat ketika orang mengucapkan dengan lisannya ia membenci apa yang Allah takdirkan untuknya. Gak mungkin hidup tanpa ujian, betul tidak? Dan ujian dari kita beda-beda jemaah. Ya, masya Allah. Sekarang antum duduk bareng anak nih. Ya, mungkin di belakang itu ada ujian-ujian tersendiri, betul tidak? Masalah-masalah yang berbeda. Mungkin kita senyum sekarang, mungkin di belakang ini kita menangis. Mungkin, kan kita nggak tahu jemaah. Cuma kita punya Allah, kan seperti itu. Bersandarnya kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menjadikan kesulitan itu menjadi mudah, yang bisa menjadikan ujian-ujian dalam hidup kita ini ada solusi jalan keluarnya. Gitu loh orang yang beriman tuh. Sandarnya kepada Allah, bukan bersandar kepada manusia. Oh, ini dengan kesulitan hidupnya ia berkeluh kesah. Dia ceritakan kepada manusia A, B, C, status WA-nya, media sosial. Manusia bisa apa aja? Yang ada membuat bertambahnya masalah, betul tidak? Enggak menyelesaikan masalah. Coba dia sholat, berdoa dia tumpahkan di situ permasalahan hidupnya, dan Allah Maha Kuasa. Perbaiki iman kita, perbaiki dalam sikap-sikap dalam kehidupan kita, dalam menghadapi suatu musibah, kesulitan dalam kehidupan kita. Dan ingat, Allah katakan kesulitan ujian sifatnya sedikit ketika dibandingkan dengan nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Masya Allah. Wa qad hamadallahu nafsahu wa amara bihamdihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji dirinya, dan Allah perintahkan hamba-hambanya untuk memujinya. Fa'amarna an nahmadahu jalla wa ala. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk memujinya. Bal ja'ala hamdana iyyahu min arkanis shalah. Bahkan Allah jadikan memujinya, menyanjungnya ini menjadi rukun di dalam salat kita, yang dikatakan itu adalah ibadah terpenting dalam kehidupan kita setelah syahadat. Ini menunjukkan pentingnya memuji Allah. Segala puji hanya milik Allah. Hingga dikatakan pujian tersebut, sanjungan bagi Allah, Allah jadikan salah satu rukun di dalam salat kita. La tatimmu salatu illa bihi, yang mana salat kita ini enggak akan sempurna, enggak akan diterima kecuali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kapan antum memuji Allah? Di dalam salat antum, yang dikatakan itu adalah rukun salat kita, yaitu pada Al-Fatihah yang kita baca. Surah Al-Fatihah antum awali dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, memuji Allah jemaah. Enggak ada yang patut kita ucapkan kecuali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dikatakan di dalam hadis 4 kalimat yang paling Allah cintai, maka salah satunya tahmid, yaitu pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah dengan kesempurnaannya. Fahamdulillah ta'ala wajibun ala kulli insan. Maka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala hukumnya wajib bagi setiap manusia. Wajib juga. Siapapun manusia tersebut, ia wajib memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika syukur. Begitu juga makna syukur. Mana apa? Syukur jemaah. Ada orang ngasih ke antum banyak kebaikan yang dikasihkan
Antum dikasih rumah, Masya Allah. Dikasih mobil, Masya Allah. Kira-kira fitrah antum sebagai seorang manusia, antum akan bilang apa? Bilang apa? Terima kasih, jazakumullah khairan, kan gitu. Cukup sekali bilangnya? Nggak cukup jemaah. Itu akan puji itu orang di hadapan siapa? Istri antum, anak-anak antum. Itu orang akan puji di hadapan rekan-rekan teman antum. Ya, pokoknya ketemu siapa antum akan puji. Wah, dia dapat rumah, dapat mobil, kan gitu. Betul nggak? Cukup sehari mujinya? Nggak cukup jemaah. Besok lagi ganti harinya, topiknya masih sama. Kita memuji orang tersebut, betul tidak? Iya, ini rumah kan nggak gampang beli rumah kan gitu bahasanya. Itu kenikmatan yang sifatnya masih terbatas. Kenikmatan kecil dari kenikmatan dunia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan berbagai nikmat untuk kita? Apakah kita nggak akan ucapkan terima kasih kepada Allah? Berarti kalau kita nggak ucapkan terima kasih, ada yang salah nih, ada yang nggak benar nih. Di siapanya? Di diri kita, betul tidak? Lah, orang ngasih rumah mobil tadi aja kita ucapkan terima kasih, kita bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Allah yang kasih nikmat kita dengan berbagai nikmat, kita nggak bersyukur kepadanya. Oh, berarti ada yang salah pada diri kita. Anak kita aja dikasih makanan orang, nggak ucapin terima kasih, kita salah-salahin nggak? Oh, jangan seperti itu, kan gitu. Kita didik itu. Kalau yang memberikan sesuatu kepada kita, ucapkan terima kasih, jazakumullah khair, kan seperti itu. Itu dengan sesuatu yang lain. Terkadang manusia ini tidak mendidik anak-anak mereka untuk berterima kasih kepada Allah. Betul tidak? Taunya terima kasih kepada manusia. Mana terima kasih mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah. Tugas itu anak-anak kita, tugas kampus, tugas sekolah mengujian, Masya Allah. Berjam-jam bergadang mereka jemaah. Mana syukur mereka kepada Allah? Allah kasih kesehatan, Allah kasih kesempatan kepada mereka untuk bisa melalui itu semua. Seharusnya ada makna syukurnya dong, kan gitu ya. Oh, sebelum mengawali bergadangnya untuk urusan dunianya, ya lakukanlah sholat malam 2 rakaat misalnya. Ya, qiyamul lailnya. Nah, ini penting untuk kita fahamkan, ajarkan kepada mereka makna bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau katakan asyukru ala in'amihi, yaitu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada hambanya, kepada kita. Kam an'ama alaika min ni'mati aqlin, betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan untuk kita dari nikmat akal. Nikmat nggak nih? Nikmat. Oh, aku bisa berdagang jemaah, jual beli. Ini harganya berapa? Sekian, antum bilang. Oh, ditawar oleh pembeli sekian. Oh, belum dapat katanya. Ya, itu semua pakai apa? Pakai apa coba? Pakai akal, betul nggak? Coba kalau akalnya nggak benar, konslet misalnya, jual beli adanya berantakan, dia tutup tokonya sebulan lagi. Kenapa? Akalnya nggak main, kan gitu. Jadi seluruh aktivitas dunia kita, urusan duniakah atau agamakah, itu diantaranya atas nikmat apa? Akal kita. Dia tuh orang sholat, dia orang yang nggak benar jemaah. Ya mungkin ada gilanya bahasanya ya, nggak genap lah bahasanya ya. Ini sholat orang sujudnya 10 kali kan gitu bahasanya. Rukunya berulang-ulang, nggak sujud-sujud misalnya. Kita lihat seperti itu gimana jemaah? Yang nggak beres, betul tidak?
nikmat akal yang Allah tetapkan untuk kita, dan sehat akal tersebut ini adalah nikmat yang luar biasa jemaah. Ini anak ada sedang bangun di sana jemaah untuk lembaga kita. Ya, di lantai 3 kita bangun, ada 8 tukang datang jemaah. Masya Allah. Kita lihat, aman-aman aja itu hari pertama. Hari kedua masih aman jemaah. Hari ketiga ada salah satu dari pekerja nyamperin anak jemaah. Berarti kok ngomongnya kemana-mana jemaah, ya kan? Dia bilang, aku bertemu dengan Kiai Fulan, dikasih amalan ini, dikasih amalan itu katanya. Terus ngomongnya kemana-mana. Nah, ditanggapi dengan selintas saja. Akhirnya besok dia ke tempatnya, aneh tanya, mana pekerja yang kemarin? Sudah dipulangkan katanya. Kenapa? Akalnya ada yang rusak jemaah. Aneh tanya, kenapa? Itu ada masalah dengan istrinya katanya. Ya, hingga dia agak-agak ini katanya kan. Dia sudah berobat kemarin, sudah bagusan katanya, kita ajak kerja. Ternyata kambuh lagi jemaah. Daripada beresiko dipulangkan. Kalau seperti itu, nikmat ibadah, nikmat aktivitas dunia nyaman enggak? Ya enggak nyaman, enggak bisa berlangsung dengan baik, terputus. Ya, tidak terlaksana dengan nyaman. Iya. Tuh, Anda bisa berjual beli, bisa muamalah dengan keluarga dengan muamalah yang enak, nyaman, baik, semuanya dengan nikmat akal. Syukuri jemaah. Terkadang kita tahunya ya inilah kehidupan kan gitu, makan, minum, tidur, aktivitas dunia. Mana kita tafakur akan nikmat akal tersebut untuk kita mensyukurinya. Astagfirullah, karena kita malah gunakan dalam kemaksiatan. Wa salamati badanin, begitu juga nikmat yaitu selamat badan kita, sehat badan kita jemaah. Kalau antum ada tanya jemaah, dalam umur yang antum sudah lalui, kira-kira hari-hari yang sudah luput dari kita ini, sudah berlalu dari kita, banyak kita sakitnya atau banyak sehatnya? Sehatnya aja. Ya sebulan yang lalu lah kita bisa hitung. Sakit itu paling ya sesekali kan gitu bahasanya. Ya meriang-meriang kan gitu. Sisanya apa? Sehat, bisa kerja, bisa ke masjid kan gitu. Nikmat badan sehat ini wajib kita syukuri. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang berhak untuk mendapatkan segala bentuk pujian tersebut. Akalnya sehat, badannya sehat, betul nggak? Dan kita lalui hari-hari kita kan dengan seperti ini. Ujian tadi sifatnya sedikit jam, tapi kita berkeluh kesah. Alhamdulillah min dzalik. Walau lam yakun min ni'matihi 'alaika illa hadzal nafas alladzi law muni'atu lafaqadatil hayah. Sekiranya enggak ada nikmat yang diberikan kepada kita kecuali mudahnya manusia dalam bernafas. Bernafas kita jemaah. Sekiranya nikmat nafas ini, kemudahan dalam bernafas ini Allah ambil, yang terjadi apa? Yang meninggal jemaah, nggak bisa bernafas. Lihatlah orang-orang yang kesulitan dalam bernafas dengan penyakitnya misalnya, berapa dia harus keluarkan uang untuk ia bisa namanya bernafas. Berarti itu nikmat yang sangat besar. Antum bernafas, ini pakai kesulitan nggak jemaah? Susah payah nggak? Enggak lah, ya, bernafas kita nikmat gak tuh? Nikmat sekali jemaah. Coba Allah sulitkan misalnya, ya sudah kelimpungan kita. Kok rumah sakit ini beban biayanya sekian,
Kan gitu. Ini hal-hal yang terkadang luput dari makna syukur kita. Merenunginya kita akan nikmat tersebut. Ya, hingga sekiranya tidak ada nikmat kecuali mudahnya kita bernafas, maka itu sudah mencukupkan untuk kita bersyukur kepada Allah. Tapi nikmatnya enggak cuma kemudahan kita dalam bernafas, tapi nikmat-nikmat yang lainnya yang amat sangat banyak. Masya Allah. Wa ni'amuhu la tuhsa abada. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung, tidak terbatas. Nikmat akal, tadi sudah kita bahas. Wal aulad, nikmat anak keturunan. Anda punya anak-anak, bahagia jemaah, alhamdulillah. Ini keturunan aja. Orang berumah tangga belum diberikan karunia anak, ada sesuatu yang hampa, kurang, betul tidak? Oh, dia coba berobat ini, berobat itu, dia dapat keturunan. Nikmat keturunan itu juga nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tuh bapak biasanya Masya Allah, capek dia, ngapain? Bekerja seharian, ya, kerja sana sini, banting tulang dia. Oh, pulang-pulang ketemu anaknya, hilang langsung rasa capeknya. Betul jamaah? Iya, bahagia dia. Kenapa? Manusia dibuat cinta, dibuat cinta di manusia kepada anak-anaknya. Betul juga. Itu nikmat yang luar biasa. Wal mal, nikmat harta yang Allah berikan untuk kita. Nikmat gak nih? Nikmat. Dan Allah jadikan harta ini sebagai penopang dalam urusan dunia kita kah, atau dalam urusan agama. Untuk mau berinfak, oh pakai duit. Antum menghadiri kajian, oh butuh kendaraan untuk antum kendarai, kan seperti itu. Antum mau umrah haji, butuh biaya, kan seperti itu jemaah. Maka harta, nikmat harta yang Allah berikan patut untuk kita mensyukurinya, karena urusan dunia kita ataupun agama kita ini ditompang dengan harta. Nggak bisa kita pungkiri jemaah. Nabi Muhammad SAW katakan, yaitu buat seluruh Aisyah radhiyallahu anha, senantiasa Rasul mengingat jasa-jasa Khadijah dalam hidupnya. Apa kata Rasulullah? Dialah yang memberikan harta kepadaku untuk menunjang dakwahku di hari manusia menahan hartanya. Di awal Islam ditindas kaum muslimin. Ya, siapa yang menguatkan dakwah Rasul dengan hartanya? Khadijah radhiyallahu anha. Yang memberikan anak keturunan untukku di waktu di mana Allah tidak berikan karunia tersebut untuk istri-istri yang lainnya. Masya Allah, nikmat harta jemaah. Antum harus syukuri. Antum gunakan dalam kebaikan, dalam ketakwaan, ya, menunjang dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Biasakan tiap hari berinfak. Tiap hari, ya, ke masjid bawa 10.000 kah, 5.000 kah, 20.000 kah, lebih dari itu kah. Biasakan diri jemaah melakukan ibadah dengan harta kita. Wadin kullu hadhi ni'amun azimatun. Begitu juga nikmat agama, iman. Ini nikmat tertinggi jemaah. Bayangkan orang nggak punya iman, kebingungan dalam hidupnya. Ya, dia tidak merasakan ketenangan. Karena sumber ketenangan, kebahagiaan itu dari bimbingan Allah untuk kita dalam kehidupan kita. Itulah nikmat agama, ya, yang wajib untuk seseorang memuji Allah, yang wajib baginya untuk mensyukurinya. Masya Allah, ya, nggak ada habisnya jemaah kalau membahas nikmat Allah. Nikmat lisan bisa berbicara, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, tangan bergerak untuk beraktivitas. Masya Allah, semuanya atas nikmat dari siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukru qala ahlul ilmi, dan bersyukur yang dikatakan oleh para ulama wal qiyamu bi ta'atil mun'im, yaitu seseorang mentaati yang memberikan nikmat. Itu hakikat syukur jemaah. Kan Allah berikan nikmat yang banyak, maka patut kita mensyukurinya. Tadi aja kita katakan anak kita diberikan sesuatu oleh Allah, nggak bersyukur dia, kita tegur jemaah, salah sikapnya. Allah kasih nikmat kita dengan berbagai nikmat, kita nggak bersyukur, ada yang salah pada diri kita. Nah, jadi bersyukur kata ulama yaitu mentaati yang memberikan nikmat. Wala siyama jinsu hadhihi ni'mah, dan tidak terkecualinya dengan bersyukur dari jenis nikmat yang Allah berikan. Contohnya, Allah berikan kenikmatan kepada seseorang ilmu, maka ia mensyukuri ilmu tersebut dengan apa? Mengamalkannya dan mengajarkannya. Itu bentuk syukur dia. Ya. Jadi dia bersyukur sesuai pada apa? Nikmat yang Allah berikan untuknya. Allah berikan ilmu, maka dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat untuknya dalam bentuk harta, oh ya tampakkan dalam bentuk apa? Pakaiannya. Ya. Dalam bentuk apa? Rumahnya, kendaraannya. Semuanya dalam lingkup rambu-rambu batasan syariat Allah. Oh, pakai pakaian, dia tidak israf. Apa itu israf? Berlebih-lebihan jemaah. Ada orang seperti ini. Oh, kalau nggak jutaan pakaiannya, oh bukan level dia katanya. Usang tuh pakaian. Mau dibanggain, ya seberapa kebanggaan dia, ditinggikan dirinya, ya seperti itulah pakaian. Dia pakai terus dia lepaskan seperti itu. Berlebihan namanya jemaah. Enggak betul. Ya. Enggak Rasulullah al-bazazatu minal iman. Kesederhanaan bagian dari iman. Betul. Kesederhanaan bagian dari iman. Jadi ia tunjukkan nikmat harta tadi dalam bentuk pakaiannya, ya dia pakai pakaian sifatnya syar'i sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan baginya. Dalam berkendaranya juga sama, tidak menunjukkan kesombongan dengan harta yang ia miliki. Fi sadaqatika, begitu juga dalam hal sedekahmu ketika Allah berikan kenikmatan dalam bentuk harta tersebut. Baik. Kemudian dikatakan, ketika seseorang bersyukur kepada Allah dengan lisannya, dengan ucapan apa tadi? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Akan tetapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatannya. Kira-kira itu syukur atau tidak? Fa innahu lam yasduq fi maqala, maka dia tidak jujur dengan apa yang ia ucapkan dari pujian untuk Allah tersebut. Enggak jujur dia. Berarti namanya enggak jujur, berarti dusta. Dia dusta dengan lisannya. Bagaimana dengan lisannya ia memuji Allah, tapi dengan perbuatannya ia mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan hakikat syukur. Dan banyak manusia seperti, ya Allah terima kasih atas rezeki hari ini katanya. Statusin jemaah. Allah panggil buat sholat, nggak datang dia. Allah perintahkan dengan ibadah, dia tinggalkan. Syukur nggak tuh kira-kira? Nah, itu lesan yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak jujur dia kepada Allah. Seharusnya lesan mengucapkan, perbuatan menyesuaikan, beriringan.
Kan seperti itu. Jangan ucapannya ia dustakan dengan perbuatannya. Kita diajarkan makna apa? Kejujuran jemaah. Jujur lisan, jujur perbuatan. Itu tidak hakikat syukur yang sebenarnya. Masya Allah. Jadi ulama katakan asyukru ta'atul mun'im. Bersyukur mentaati yang memberikan nikmat. Maka tadi kita katakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, dan nikmat tersebut tidak terhingga dan tidak terhitung. Maka di dalam tidur kita itu adalah kenikmatan, maka dibangunnya kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan kita akan sebutkan di pertemuan setelahnya, ketika orang memuji Allah di bangun tidurnya, maka satu ikatan setan terlepas dari tengkuknya. Kenapa? Karena kalau kita tidur, setan mengikatkan ikatannya 3 ikatan jemaah. Hati-hati nih. Anu nggak lepas tuh ikatannya sudah. Pagi hari malas-malasan, nggak semangat ibadahnya. Tahu-tahu duha luput, baca Quran nggak dibaca-baca, ya kelalaian jalan terus, kan gitu. Hati-hati, ya. Maka setan musuh yang nyata bagi kita. Barakallahu fikum. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Sudah duha ya? Alhamdulillah. Sudah duha, waktunya makan itu jemaah ya. Masya Allah. Baik, kalau nggak ada ya, kita akhiri. Jangan lupa untuk diamalkan ilmunya, karena buah dari ilmu yaitu mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.